Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Basuni. Ya, saya mau berbagi ya pengalaman saya ya untuk 7 hari ke depan atau sebulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Ya, jadi saya menantang diri saya sendiri untuk bisa menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Ya. Jadi di sini untuk 1 minggu pertama ini, pertama kali ini ya, hari ini ya, hari Senin ini, tanggal 19 Mei, berat badan saya itu sekitar, bukan sekitar ya, tadi pagi itu 99,50. Wow, berat sekali ya. Terus sebetulnya saya juga udah sempat sampai 103 kilo. Lumayan berat banget ya rasanya badan ya. Kayaknya kita tuh jalan aja kayak cepet capek gitu. Kemudian lari sebentar juga ngos-ngosan. Jadi kayaknya perlu perubahan. Ya, jadi saat ini eh, saya menantang diri saya sendiri untuk menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Ya, kedepannya sih sebetulnya akan terus ya, tapi ini adalah tantangan 1 minggu. Kemudian sebetulnya saya juga pernah turun berat badan saya di bulan, mungkin tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya. Itu dari 98 itu turun ke 94. Sebenarnya sih agak sedikit ya. Kemudian juga saya juga tidak menerapkan apapun di situ, cuma olahraga aja, olahraga 1 jam, jogging aja sih sebetulnya. Jadi nggak lari-lari gitu ya, jogging aja sih. Itu pun tidak di luar ruangan ya, karena paginya juga harus sibuk dengan kerja ya, kemudian nganterin anak. Jadi nggak ada waktu buat olahraga di luar di atas jam 6. Ya, jadi saya olahraga itu waktu itu di jam setengah 5 setengah 5 pagi, di dalam ruangan, di dalam rumah, dan tidak menggunakan treadmill, hanya jogging aja di ruang tamu ya, kemudian muter lagi ke ruang depan, kemudian ke ruang dapur, ya udah sampai 1 jam, ya, kadang setengah jam, paling paling sedikit ya setengah jam atau 30 menit. Kemudian juga saya tidak menerapkan pola apapun ya, jadi makan aja gitu ya, makan aja apa aja gitu, tapi ya mungkin dikurangi aja sih, kayak nyemilnya ya, cemilan itu dikurangi, saya kurangi itu. Agak lambat ya, agak lambat sekali sih penurunan berat badan, sekitar 4 kilo itu ya, tapi udah cukup buat badan saya itu jadi lebih enteng ya. Turun 4 kilo tuh enteng ya, tapi mudah banget naiknya lagi. Jadi setelah saya flu, pas flu itu saya biasanya suka berhenti ya olahraga ya, ya rehat aja sih sebetulnya sebentar, tapi dengan rehat itu yang sebentar, 2 hari 3 hari, jadi keterusan. Nah, naik lagi ternyata dari 94 langsung 95, 96. Nah, jadi naiknya juga malah lebih cepat daripada nurunin berat badannya. 4 kilo itu kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan 4 bulan kayaknya. Ya, 3 bulan yang saya ingat, 3 bulan saya olahraga tiap hari setengah jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, itu sekitar 3 bulan. Saya biasanya akan rehat sebentar
selama beberapa hari untuk nyembuhin pilek atau flu. Ya kendalanya ya di situ, ketika sudah sembuh jadi keterusan ya. Nah, itu yang jadi masalah. Saya tidak bisa mengontrol kembali eh, makanannya. Sebetulnya sih turun 4 kilo itu, makanan itu sebetulnya tidak banyak saya kurangi. Nasi tetap sama, kemudian lauk-lauk digoreng makan aja ya. Tapi memang kunci di situ itu waktu itu adalah makannya sedikit-sedikit tapi sering, karena saya punya mah ya. Jadi perlu beberapa kali makan tapi dengan porsi yang kecil-kecil banget ya. Jadi kayak 3 suap, 4 suap gitu. Tapi akan tetap uh, gampang banget lapar. Karena memang yang dimakan mungkin nggak yang ya nggak dibatasi lah, goreng-gorengan tetap makan gitu ya, walaupun sedikit-sedikit gitu. Ntar siang makan lagi, lalu kemudian jam pertama makan biasa jam 6 atau jam setengah 7 sarapan, kemudian nanti bau bekal kan ya, bau bekal jam 10 atau setengah 10 biasanya saya udah makan lagi 4 suap aja sih sebetulnya. Kemudian nanti jam setengah 12 saya makan lagi ya, ngabisin sisanya. Lalu kemudian kalau ada sisanya lagi biasanya saya akan ngabisin di jam setengah tiga atau jam 3 biasanya saya habiskan kalau ada sisa. Kalau nggak ada, saya biasanya akan makan, saya tahan sih biasanya, saya tahan. Tapi ya gitu, sorenya akan jadi lapar banget sampai pusing rasanya. Biasanya orang lapar biasanya akan pusing ya. Kemudian nanti akan makan lagi jam setengah 6 pulang dari kantor ya, setengah 6 makan lagi. Dan setelah itu biasanya malamnya ya jajan sih ya, jajan, pasti jajan, makan yang tepung-tepung ya kayak pempek, batagor ya, makan malam. Tapi masih bisa turun 4 kilo dalam 3 bulan. Ya bersyukur sih. Tapi masalahnya ya di situ. Karena makanan itu dibatasi, tidak terkontrol. Kemudian juga olahraganya langsung diberhentikan ya. Artinya semenjak saat itu berhenti, berat badan saya naik lagi, naik sampai saatnya saya nimbang dan takut dengan timbangan itu ya. Pas pertama kali lagi saya timbang 103 kilo ya, sebelum puasa kemarin ya, sebelum puasa tahun ini 103 kilo. Wah, saya kaget banget itu di bulan bukan sebelum puasa ya, di bulan Januari ya kalau nggak salah, Januari akhirnya itu saya cek 103 kilo. turun lagi karena saya sering jalan 10.000 langkah setiap hari ya. Tiap hari entah itu ngapain gitu, jalan-jalan muter-muter di kantor gitu ya, bolak-balik, atau nyusun apa gitu yang di rumah tuh harus berjalan agak jauh gitu. Kemudian juga mungkin jagain anak misalnya di depan ya, ngajakin main gitu, jalan-jalan malam itu ya 10.000 langkah. Iya kurang sih sebenarnya, ada 8.000 langkah, tapi lebih cenderung lebih sering 8.000 langkah, tapi saya punya target 10.000 langkah. Jadi lebih sering 8.000 langkah. Tapi itu turun juga berat badan saya jadi 100 ya. Tetap 100 kiloan. Dari 103 ke 100 kilo. Kemudian puasa ya. Puasa tuh ya, puasa cukup tertekan ya, karena makanannya juga dibatasi ya. Tapi kalau udah buka puasa kan, wah apa aja dimakan nih, gorengan dimakan ya, kemudian ada yang manis-manis dimakan, cilok dimakan, batagor beli lagi setelah makan buka puasa gitu ya, banyak deh. Sampai akhirnya itu
habis buka puasa itu jadi males ya, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Jadi ngantuk biasanya. Nah itu, tapi itu turun juga karena puasa, ya dibantu dengan puasa. Itu jadi 98, ya 2 kilo, lumayan lah ya. Kemudian naik lagi setelah setelah puasa, lagi sekarang jadi 99,50 ya. Jadi jadi begitulah ya cerita dari pengalaman saya ya dari tahun ini ya, kemarin di akhir tahun kemarin juga, karena memang dimulai dari tahun itu ya. Ya jadi sekarang ini saya punya tantangan untuk menantang diri saya sendiri untuk bisa turun berat badan dalam waktu 1 minggu. Saya mau tahu aja sih berapa. Saya juga penasaran dalam 1 minggu itu kalau di kontrol dengan makanan yang yang sesuai, kira-kira akan turun berapa kilo gitu, atau berapa ons ya, kita nggak tahu. Makanya saya mau coba dalam 1 minggu ini, berarti sampai di tanggal 25 ya, nanti akan saya kasih tahu hasilnya ya, akan saya kasih tahu hasilnya. Untuk makanannya nanti juga akan saya share ya, tapi yang bisa saya kasih tahu adalah makanan saya setiap hari itu ya 3 kali sehari aja. Kemudian aktivitas saya olahraga pagi-pagi ya 15 menit ya, 15 menit. Habis itu ya ngantor ya, ya biasa lah ya, seperti orang-orang kebanyakan ya, kerja. Udah habis itu istirahat, tidur. Besok pagi mulai lagi olahraga 15 menit aja, karena saya juga nggak mau ngerasa terbebani ya badannya. Takutnya nanti sakit dikit, flu sedikit gitu, pilek sedikit, saya break, saya berhenti, akhirnya nanti olahraganya juga berhenti. Walaupun sebenarnya 15 menit itu sangat tidak dianjurkan ya, tapi bolehlah untuk memulai ya. Nanti pelan-pelan kita naikin jadi 20, jadi 25 ya, atau 30, atau nanti setelah itu jadi 1 jam lagi ya. Pada akhirnya saya juga bisa jadi 1 jam lagi, tapi dengan catatan tidak terbebani ya, karena lumayan lama ya 1 jam olahraga. Nah, gitu. Jadi kita lihat nih nanti 1 minggu kemudian saya akan turun berapa kilo atau berapa ons, atau malah enggak turun sama sekali. Ya, penasaran kan? Kalau kalian juga mau coba, ya boleh nanti saya share di minggu depan untuk hasilnya ya. Karena saya juga kan nggak bisa ngasih solusi turun berat badan kalau saya sendiri juga tidak turun gitu berat badannya. Ya, jadi kalau kalian mau coba-coba nanti cara saya, boleh lah. Jadi sampai di sini dulu video kita, nanti kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke, bye-bye.